Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Firmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 1 Mulaulu, Kecamatan Mulaulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pendidikan guru penggerak sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang selalu berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah sehingga murid saya hanya diam dan terlihat pasif dalam proses pembelajaran. Kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Selanjutnya, yaitu rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid itu. Pembelajaran berfokus pada KKN dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, keterampilan afektif dan psikomotor, sehingga Anda bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, atau sentral pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan modal akhir, karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentu terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar bisa digunakan untuk sumber belajar. Murid-murid bebas untuk memilih sumber belajar, apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Berubah dari segi perilaku. Yang pertama, saya harus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman melalui kegiatan, observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal. Guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan yang baik. Akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat yaitu menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem among, memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam